Kemiskinan itu sebuah privilege. Dengar kalimat itu pertama kali, jujur, pasti banyak dari kalian yang langsung mengernyitkan dahi kan? Kayak, kok bisa sih? Pernyataan ini seolah mendobrak semua hal yang selama ini kita yakini tentang kesuksesan dan kenyamanan. Tapi, coba kita pikirkan lagi. Gimana kalau ternyata sebuah keterbatasan, rasa sakit, dan gak adanya pilihan hidup, itu justru menjadi bahan bakar paling efektif buat mencetak mental baja? Hari ini, kita akan melihat kenapa kesulitan yang selama ini kita hindari mungkin adalah keuntungan terbesar yang gak pernah kita minta. Selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Saya sangat antusias banget karena hari ini kita akan menelanjangi konsep motivasi kosong dan budaya kerja atau hustle culture yang seringkali justru menyesatkan. Melalui sumber diskusi mendalam bersama seorang praktisi bernama Adit, kita akan membedah fakta-fakta keras, data empiris, dan pengalaman nyata di lapangan yang pastinya akan mengubah total cara kalian memandang karir, kecerdasan, dan strategi bisnis. Oke, agenda perjalanan kita hari ini lumayan padat dan menarik banget. Kita akan mulai dengan ngebahas privilege dari sebuah kemiskinan, terus kenapa IQ Gen Z sekarang justru menurun, menelan pil pahit soal realita memulai bisnis, membongkar rahasia model bisnis, dan ditutup dengan seni menjual diri yang benar. Langsung aja kita masuk ke bagian pertama, privilege sebuah kemiskinan. Gini, banyak orang mengira kalau lahir di tengah keluarga yang nyaman secara finansial itu adalah jalan pintas menuju sukses. Kenyataannya, gak selalu gitu. Coba dengerin kisah Adit ini. Sampai usia 10 tahun, hidupnya tuh bener-bener enak banget. Dia cucu kesayangan, semua difasilitasi, tiap akhir pekan jalan-jalan ke puncak, pokoknya aman lah. Tapi semuanya berubah drastis waktu opaknya meninggal. Aset-aset terpaksa dijual buat nutup biaya rumah sakit. Dan tiba-tiba, di umur 10 tahun, dia udah harus ngadepin penagih utang yang datang ke rumahnya dengan wajah garang. Transisi super brutal dari kekayaan ke kemiskinan inilah yang memaksanya ngebentuk pola pikir pragmatis dan mental survival sejak usia yang sangat dini. Dan cerita tadi itu nyambung banget sama apa yang Prof. Renal Kasali sebut sebagai generasi stroberi. Generasi yang dari luarnya kelihatan indah, mulus, tapi begitu ditekan sedikit aja, langsung hancur. Kenapa? Karena semua kebutuhannya selalu terpenuhi dari kecil. Di sisi lain, mereka yang miskin justru punya privilege tersembunyi. Ketika kalian gak punya mainan, kalian kan dipaksa pakai imajinasi kreatif buat jadiin benda apapun di sekitar sebagai mainan. Kesulitan itu yang memaksa kalian bertumbuh. Itulah privilege sesungguhnya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua. Mengapa IQ Gen Z turun? Untuk memahami dampak dari kenyamanan tadi secara lebih luas, mari kita lihat proyeksi sosiologis yang pernah dipresentasiin sama Dr. Howard di persidangan Senat Amerika Serikat. Jadi selama 100 tahun terakhir, dunia itu ngalamin yang namanya Flynn Effect. Intinya, rata-rata IQ manusia terus naik berkat gizi dan pendidikan yang makin bagus. Tapi faktanya sekarang, Gen Z tercatat sebagai generasi pertama dalam 1 abad terakhir yang ngalamin penurunan IQ, atau the reverse Flynn Effect. Dan yang bikin kaget, negara maju yang hidupnya super nyaman kayak Norwegia justru jadi yang pertama ngerasain efek ini. Terus, gimana dengan Indonesia? Wah, fakta yang ada beneran jadi pukulan telak buat kita. Bayangin, Indonesia ada di peringkat ke-69 dari 81 negara buat skor PISA, yang mana itu mengukur kemampuan literasi, matematika, dan sains. Tapi di saat yang bersamaan, kita ini juara 1 di dunia urusan penggunaan screen time atau waktu natap layar. Rata-ratanya lebih dari 8 jam sehari. Negara berkembang, literasinya rendah, tapi konsumsi digitalnya gila-gilaan. Poin krusialnya itu ada di mekanisme psikologis di balik anjloknya IQ ini. Kita terlalu banyak nonton video pendek, dan itu bikin rentang perhatian kita anjlok parah, sampai cuma sisa 3-6 detik doang. Parahnya lagi, paparan media sosial yang terus-terusan ini memicu lonjakan dopamin. Nah, menurut konsep dopamination, otak kita itu bakal berusaha nyimbangin lonjakan kesenangan buatan ini dengan cara memproduksi hormon kecemasan. Hasilnya, kita mencetak generasi dengan IQ yang turun, tapi punya tingkat kecemasan dasar atau anxiety yang luar biasa tinggi. Lanjut ke bagian ketiga, realita memulai bisnis. Coba deh bayangin mentalitas yang rapuh dan gampang cemas tadi tiba-tiba dihadapkan sama kerasnya dunia usaha. Pertanyaan klasik yang paling sering muncul dari orang-orang yang pengen lari dari kejenuhan kerja tuh biasanya gini, saya punya modal 5 juta nih, bisnis apa ya yang gampang dijalanin dan cepat untung? Kalau kalian ngarepin saya ngasih daftar ide bisnis online yang lagi ngetren, siap-siap kecewa. Karena kita bakal bahas jawaban pragmatis yang jauh dari sekedar motivasi kosong. Jadi gini, kalau modal kalian benar-benar terbatas, langkah paling pasnya itu uangnya mending dipakai buat beli kuota internet. Serius. Terus pakai kuota itu buat belajar keahlian baru secara intensif lewat YouTube atau AI. Dan yang paling penting, jangan mulai bisnis dulu. Loh kenapa? Karena bisnis yang modalnya kecil dan gampang banget dijalanin itu nggak punya benteng pertahanan yang kuat.
Kalau kalian sukses hari ini, besok tetangga atau teman kalian pasti langsung niru dan ngancurin pasar kalian sendiri. Kalian butuh keahlian tinggi sebagai pelindungnya. Nasihat paling solid dari sumber kita tuh begini. Sebelum berani terjun dan nantangin kejamnya iklim bisnis di Indonesia yang regulasinya ribet dan padat modal kapitalis, mending buktiin dulu nilai kalian. Bekerjalah di kantor sekarang dengan inisiatif yang luar biasa, kasih hasil yang berkali-kali lipat dari nominal gaji kalian, sampai bos kalian ngerasa nggak enak sendiri karena gaji kalian kemurahan. Kalau kalian udah di tahap diperbutin sama banyak perusahaan, nah baru deh kalian siap terjun bisnis. Oke, kita masuk ke bagian keempat. Rahasia model bisnis. Nah, terus gimana kalau kalian udah bener-bener siap buat berbisnis? Kuncinya adalah geser fokus kalian. Jangan cuma mikirin apa yang mau dijual, tapi pikirin gimana cara kalian menjualnya. Kalian nggak perlu kok jadi sosok jenius yang nyiptain produk revolusioner yang belum pernah ada di muka bumi. Kebanyakan produk di pasaran itu harganya milip-milip dan kualitasnya standar aja. Yang bikin sebuah bisnis bisa menang saingan, itu adalah model bisnisnya. Ini adalah kerangka strategis yang mencakup siapa sih segmen pasar kita, siapa mitra kerja kita, dan gimana cara kita mendeliver nilai itu ke konsumen. Buat bayangan, ada satu contoh kasus yang brilian banget. Ada sebuah bisnis pijat di daerah Jawa Tengah. Kalau dilihat dari produk utamanya, jujur biasa banget. Cuma pijat tradisional pada umumnya. Tapi mereka cerdas ngotak-ngatik modal bisnisnya. Segmen pasarnya dibikin spesifik khusus ibu hamil. Terus mitra kuncinya adalah bidan-bidan lokal yang lagi butuh pemasukan tambahan tapi udah punya skill medis dasar. Hasilnya, mereka sukses buka 9 cabang tanpa harus nemuin teknologi pijat baru sama sekali. Inovasinya benar-benar murni ada di strategi, bukan di produknya. Kita tiba di bagian kelima. Seni menjual diri. Strategi-strategi luar biasa yang kita bahas tadi itu bisa banget loh diterapin langsung ke karir harian kalian. Banyak yang mikir kalau menjual diri di tempat kerja itu sama aja kayak politik kantor yang toksik. Padahal ini dua hal yang beda jauh. Kalau si penjilat, mereka cuma jago ngomong manis waktu ada bosnya doang, tapi eksekusi kerjanya nol besar. Beda ceritanya sama komunikator yang baik. Mereka ini tipe orang yang kerja keras secara maksimal, selalu ambil inisiatif tanpa harus disuruh, tapi mereka juga punya kemampuan komunikasi buat ngejelasin dan nunjukin seberapa besar sih nilai tambah dari kerja keras mereka itu. Coba deh, posisikan diri kalian kerja di sebuah restoran yang lagi sepi banget. Kebanyakan karyawan pasti milih nyantai di pojokan sambil asyik main HP kan? Tapi profesional sejati nggak begitu. Mereka bakal keliling nyari meja yang goyang terus diganjal atau ngebersihin botol saus yang kotor. Padahal nggak ada yang nyuruh. Inisiatif tanpa instruksi kayak gini tuh mahal banget harganya. Dan jangan khawatir kalau bos kalian lagi nggak lihat. Karena kalau kalian konsisten ngasih kualitas kerja kayak gitu, kompetitor di seberang jalan sana yang justru bakal lihat. Dan ujung-ujungnya mereka bakal ngebajak kalian dengan tawaran gaji yang jauh lebih gede. Pada akhirnya, ini semua bakal balik lagi ke urusan ego dan mentalitas kita sendiri. Coba kalian tanya jujur ke diri masing-masing. Kalian itu lebih bangga punya ilusi kesuksesan yang artifisial, kayak misalnya nenteng-nenteng HP terbaru tapi nyatanya masih hasil minta duit ke orang tua? Ataukah kalian lebih milih ngejar realita kemandirian sejati, di mana kalian benar-benar mampu berdiri tangguh di atas kaki sendiri, meskipun harus merangkak dari bawah? Sebagai penutup sesi kita hari ini, ada satu nasihat krusial dari narasumber kita buat dirinya di masa lalu yang relevan banget buat kita semua. Cari mentor. Udah sesimpel itu. Jangan buang-buang waktu nebak-nebak jalan yang sebenarnya udah pernah dilewatin dan sukses dilakuin sama orang lain. Serap ilmunya, buang jauh-jauh ego kalian, dan mulailah bangun ketangguhan mental kalian dari detik ini juga. Saya harap bedah materi kali ini bisa benar-benar membuka wawasan baru buat kalian. Sampai jumpa di sesi bedah materi kita yang selanjutnya.